Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wia Ariandini dari STIMIK Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kode program dari sebuah kelas DML yang sudah dibuat, di mana nanti saya akan meminta bantuan AI untuk menjelaskan kode program tersebut. Dan nantinya saya akan memberikan penjelasan tambahan dengan bahasa saya sendiri. AI yang akan saya gunakan adalah ChatGPT. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita masuk ke dalam kodenya dulu. Di sini ada kelas DML yang mengextend kelas koneksi. Di sini ada beberapa properti dan juga ada beberapa metode, yaitu ada select, from into, where, order, limit, dan yang lainnya. Kode ini kita Ctrl A, lalu kita copy. Lalu di pencarian kita ketik ChatGPT. Di sini saya masukkan perintahnya, jelaskan, kode program, kelas DML, berikut ini. Lalu kita paste kode tadi. Jadi, perintah dari jelaskan kode program kelas DML berikut ini, maka hasilnya adalah pertama, menjelaskan kelas dan properti. Di sini ada kelas DML, extend koneksi, dan beberapa properti yang bersifat privat. Penjelasannya, DML mewarisi kelas koneksi yang mungkin menyediakan koneksi database via PDO. Lalu, properti privat digunakan untuk menyimpan elemen-elemen query seperti nama tabel, kondisi, atau where, batas data, atau limit, data untuk insert atau update, dan kolom yang ingin diselect. Lalu ada metode select. Ini untuk kodenya. Penjelasannya, digunakan untuk menetapkan kolom yang akan dipilih dalam query select. Function getArguments menangkap semua argumen sebagai array, misalnya select nama dan alamat. Lalu penjelasan from into. Di sini ada kodenya juga, lalu penjelasannya, menetapkan nama tabel untuk select, insert, update, dan delete. Nama metode sengaja digabung dari fungsi from dan into untuk digunakan di beberapa jenis query. Selanjutnya, penjelasan tentang metode where, order, dan limit, di mana dalam kode kita ada metode yaitu where, order, dan limit. Penjelasannya yaitu
untuk menetapkan kondisi, urutan, dan batas jumlah data dalam query. Lalu ada metode get yang menjalankan query select. Di sini ada metode get dan penjelasannya menyusun dan mengeksekusi query select, mengembalikan data sebagai array asosiatif hasil fetch all. Lalu ada metode insert dan create. Ini untuk metode insert, yaitu menyimpan data yang akan dimasukkan. Lalu ada private function get fields dan private function get entries, yaitu membantu mengekstrak nama kolom dan nilainya. Lalu, untuk public function create atau metode create, penjelasannya yaitu menyusun dan mengeksekusi query insert into. Di sini ada catatan, data belum disanitasi, berpotensi rentan terhadap SQL injection. Selanjutnya, penjelasan tentang metode update data dan set. Ini metode update data, dan ini metode setnya. Yaitu untuk menyusun dan menjalankan query update, mengubah data berdasarkan kondisi where. Lalu ada yang terakhir adalah metode delete data dan del. Ini untuk metode delete data, di mana placeholder tidak melakukan apa-apa. Lalu untuk metode del-nya, menyusun dan mengeksekusi query delete. Di sini ada contoh penggunaan yang diberikan untuk select, lalu untuk insert, lalu ada untuk update, dan juga delete. Di sini ada kekurangan yang diberikan AI terhadap kode kita, di mana tidak aman terhadap SQL injection karena langsung menyisipkan data ke query, tidak menggunakan parameter binding, tidak ada validasi struktur data, tidak fleksibel untuk query kompleks. Ini adalah hasil penjelasan dari AI. Sekarang saya akan menambahkan atau memberikan penjelasan dengan bahasa saya sendiri. Kita masuk ke dalam kodenya. Di sini ada kelas DML extend koneksi, di mana kelas DML ini akan mewarisi fungsi atau sifat dari kelas koneksi. Lalu ada beberapa properti, yaitu ada fields, table, where, order, limit, dan data yang akan melakukan query atau menyimpan query ke dalam database. Lalu ada method select. Di sini ada function get arguments, yaitu mengambil semua argumen yang diberikan lalu disimpan dalam property fields. Lalu ada return this yang digunakan untuk mengembalikan nilai dan untuk menerapkan metode chaining-nya. Lalu ada method from into. Ada parameter table untuk menginput nama tabel dan akan disimpan dalam property table. Ada return this juga untuk mengembalikan nilai dan menerapkan metode chaining. Lalu ada metode where, di mana di sini ada parameter where untuk menginput syarat atau filter pada data dan akan disimpan pada property where. Ada return this untuk mengembalikan nilai dan menerapkan metode chaining. Selanjutnya ada metode order.
Di sini ada parameter order yang digunakan untuk menginput pengurutan data dan akan disimpan ke dalam properti order. Ada return this untuk mengembalikan nilai dan menerapkan method chaining. Selanjutnya ada metode limit, di mana ada parameter limit untuk menginput berapa banyak data yang akan diambil dan akan disimpan dalam properti limit. Lalu return this untuk mengembalikan nilai dan menerapkan method chaining. Lalu ada metode get sebagai eksekusi terakhir, di mana ada query sama dengan select, artinya mengambil data dari dalam database. Jika fields tidak diisi, maka akan diganti dengan tanda bintang menggunakan string. Di sini ada tanda concat yang berarti digabung dengan select tadi. Jadi, jika tidak diisi, maka hasilnya adalah select bintang. Tetapi, jika diisi, maka akan digabung lagi dengan from, yaitu nama tabelnya. Misalnya, isi fields-nya adalah name, nama, dan prodi. Maka, select name, nama, prodi, digabung dengan teks biasa, from, lalu digabung lagi dengan isi dari this table, yaitu nama tabelnya misalnya mahasiswa. Lalu, jika where digunakan dan ada isinya, akan digabung lagi dengan where, dan isi dari this where. Lalu, jika order digunakan dan ada isinya, maka digabung lagi dengan teks biasa yaitu order by dan isi dari this order atau property order. Selanjutnya, jika limit digunakan dan ada isinya, akan digabung lagi dengan teks biasa yaitu limit dan digabung lagi dengan isi dari property limit. Maka, hasil pembacaan keseluruhannya dimulai dari select, jika ada isinya, maka select, name, nama, prodi, from mahasiswa. Lalu where, name sama dengan C235700, order by nama ascending. Limit 10,3, berarti dari 10 data diambil dimulai dari data yang ketiga. Selanjutnya menyiapkan variabel penampung hasil baca tabel. Di sini ada variabel lokal, yaitu variabel hasil yang akan menampung data dari hasil pembacaan ke dalam tabel dalam bentuk array. Lalu dieksekusi dengan thisDB dari kelas koneksi, lalu di-prepare. Jadi, query seperti query limit, query order by ini akan di-prepare, lalu dieksekusi. Lalu hasilnya disimpan, kemudian dipecah dalam bentuk associate atau array, kemudian di fetch all, dan hasil fetch all ini akan disimpan dalam variabel hasil. Jadi, variabel hasil ini sudah dalam bentuk array. Jadi, supaya variabel hasil ini dapat berfungsi, maka dilakukan return, yaitu return hasil. Selanjutnya, ada metode insert, di mana ada parameter data yang akan menerima inputan dan akan disimpan dalam variabel data atau properti data. Lalu di-return this untuk mengembalikan nilai dan menerapkan metode chaining-nya. Lalu ada dua metode bantuan, yaitu ada get fields dan get entries, di mana masing-masing kedua metode ini akan menerima parameter data. Di sini ada variabel fields yang dibuat kosong, kemudian di for each, di mana $K untuk kata kunci,
dan $D untuk datanya atau isi datanya. Lalu, fields yang kosong tadi diisi dengan kata kunci. Di sini ada concat yang berarti digabung. Misalnya, kata kuncinya tadi ada name, koma, lalu ada nama, koma, dan prodi, koma. Fields yang masih memiliki koma di data yang terakhir akan di-substring, yaitu diambil dari karakter 0 dan dikurang 1 dari belakang. Jadi, fields yang awalnya name, nama, prodi, setelah di-substring menjadi name, nama, prodi. Koma di akhir sudah hilang dengan substring, dan hasil ini akan disimpan di dalam fields. Kemudian ada metode getEntries. Di sini dibuat variabel entries kosong juga di for each, $K untuk kata kunci, dan $D untuk datanya. Variabel entries yang kosong tadi diisi. Di sini ada concat yang berarti digabung dengan data yang lainnya. Di sini ada string yang di dalamnya ada tanda petik untuk isi datanya, lalu koma. Berarti isi data yang pertama yaitu ada name C 23 57 20 10 diapit dengan tanda petik 1, lalu koma, lalu Wia Ariandini diapit juga dengan tanda petik 1, koma, sistem informasi diapit juga dengan tanda petik 1, lalu koma, dan setelah koma akan ada string penutup. Jadi, karena entries masih memiliki koma, di-substring lagi, yaitu diambil dari karakter 0 dan dikurang 1 dari belakang. Jadi, hasil dari entries ini adalah yang pertama ada string pembuka, lalu ada tanda petik untuk C235720, Wia Ariandini diapit dengan tanda petik 1, lalu sistem informasi diapit dengan tanda petik 1, lalu string penutup. Jadi koma yang di akhir sudah dihilangkan dengan substring. Dan hasilnya akan disimpan di dalam variabel entries. Lalu ada metode create, di mana di sini ada variabel fields yang diambil dari metode getFields dan entries juga diambil dari metode getEntries. Kemudian query-nya insert into teks biasa digabung dengan nama tabelnya. Lalu digabung lagi dengan isi dari fields yang sudah dihilangkan komanya, values, entries, yang juga sudah dihilangkan komanya. Lalu dieksekusi dengan thisDB prepare. Jadi query-nya dipersiapkan lalu dieksekusi. Selanjutnya ada metode update data, di mana di sini ada parameter data dan hasil dari parameter data ini juga akan disimpan di dalam properti data atau variabel data. Kemudian return this untuk mengembalikan nilai dan menerapkan metode chaining. Selanjutnya ada metode set untuk eksekusi terakhir untuk update data. Di sini ada variabel ubah yang dibuat kosong juga, lalu di for each, di mana $K untuk kata kunci dan $D untuk datanya. Lalu variabel ubah tadi yang kosong akan diisi dengan, di sini ada tanda concat yang berarti digabung. Di sini ada string pembuka dan string penutup.
Lalu di dalam string ini ada kata kunci, yaitu name, sama dengan, lalu isi datanya yang di-update dengan tanda petik 1, yaitu C235700, lalu koma. Karena ada concat tadi, berarti digabung dengan yang kedua, yaitu nama, sama dengan Wia Ariandini yang di-update dengan tanda petik 1, lalu koma. Lalu prodi sama dengan sistem informasi, di-update lagi dengan tanda petik 1, lalu koma. Dan string penutup. Lalu, karena variabel ubah ini masih memiliki koma di akhir, maka di substring, yaitu diambil dari karakter 0 dikurangi 1 dari belakang. Jadi hasilnya setelah di substring adalah yang pertama ada string pembuka, name sama dengan, lalu ada tanda petik pembuka dan penutup yang di dalamnya C235700, nama sama dengan diapit lagi dengan tanda petik Wia Ariandini, prodi sama dengan diapit lagi dengan tanda petik 1, sistem informasi, lalu string penutup, koma yang di akhir sudah dihilangkan dengan substring. Lalu query-nya update teks biasa digabung dengan nama tabel, lalu digabung lagi dengan teks set, dan digabung dengan isi dari variabel ubah yang sudah dihilangkan komanya. Lalu digabung lagi dengan where, kemudian digabung lagi dengan isi dari variabel where. Kemudian dieksekusi. Perintah-perintah atau query-nya tadi di-prepare atau dipersiapkan, lalu dieksekusi. Selanjutnya ada metode delete data. Di sini tidak ada proses apapun, hanya sebagai pembuka saja, kecuali return this untuk mengembalikan nilai dan menerapkan metode chaining-nya. Lalu ada metode del, di mana query-nya delete from, teks biasa ini digabung dengan isi dari this table atau nama tabelnya. Kemudian digabung lagi dengan where, dan digabung dengan isi dari this where. Kemudian dieksekusi this db, kemudian query-nya tadi di-prepare atau dipersiapkan, lalu dieksekusi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang kode program kelas DML, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.